Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan jelaskan sedikit materi tentang konsep gaya elektrostatis. Jadi pada minggu lalu kita sudah belajar tentang muatan listrik dan medan listrik ya. Sudah saya jelaskan bahwa di dalam atom, di dalam sebuah materi itu ada yang namanya elektron, proton, dan neutron ya. Nah, elektron, proton, dan neutron inilah yang disebut dengan muatan, materi-materi pembentuk sebuah atom. Nah, dalam interaksinya muatan-muatan tersebut akan menghasilkan gaya listrik. Nah, pembahasan gaya listrik ini kita jelaskan pada konsep hukum Coulomb. Ya, jadi hukum Coulomb itu apa? Hukum Coulomb itu hukum yang menjelaskan gaya antara dua muatan yang terpisah pada jarak tertentu saat diam. Dan hukum Coulomb, dalam hukum Coulomb ini gaya antara dua muatan tersebut disebut dengan gaya elektrostatis atau gaya listrik. Nah, interaksi antara dua buah muatan tersebut, jika dia sejenis, muatannya sejenis ini bisa interaksi antara positif dengan positif, negatif dengan negatif, maka gaya yang bekerja pada dua muatan tersebut akan saling tolak-menolak. Ya, sama seperti pada gejala kemagnetan ya, kalau misalnya kutubnya sejenis maka akan memberikan gaya magnet yang saling tolak-menolak. Kalau berlainan jenis seperti ini, muatan positif dan negatif, maka akan memberikan gaya elektrostatis yang saling tarik-menarik seperti ini. Apa artinya F12, F21, F12, F21, F12, F21 seperti ini? Maksudnya adalah pada konsep fisika dasar dulu kita sudah belajar tentang gaya aksi dan reaksi ya. Gaya aksi dan reaksi, apa itu gaya aksi dan reaksi? Gaya yang terjadi karena interaksi dua buah objek atau lebih. Nah, di sini objeknya adalah muatan. Jadi yang ke arah kiri ke sini ya, itu adalah gaya yang disebabkan oleh muatan pertama, gaya pada muatan pertama yang disebabkan oleh muatan kedua. F12 di sini pada yang muatan negatif-negatif maksudnya adalah gaya yang bekerja pada muatan satu akibat muatan kedua. Ya, sebaliknya yang F21 ke sini maksudnya adalah gaya yang bekerja pada muatan kedua ya karena arahnya ke kanan, gaya yang bekerja pada muatan kedua yang disebabkan oleh muatan pertama. Maka gambarnya di muatan kedua. Kenapa? Karena gayanya bekerja pada muatan kedua. Yang ini juga sama. Kenapa gambarnya di yang kedua ini arahnya ke kanan? Karena gaya yang bekerja pada muatan kedua itu ke kanan. Ya, diakibatkan oleh muatan pertama. Sehingga ketika kalau misalnya ini bergerak, muatan kedua akan cenderung bergeraknya ke kanan karena diberikan gaya oleh muatan pertama ini ke arah kanan. Beda dengan yang kejadian ketiga ini. Pada kejadian ketiga ini ya, kalau dilihat di sini gayanya ya ini pada muatan ini positif, ya, muatan pertama positif, muatan kedua negatif, sehingga kedua muatan ini akan memberikan gaya yang saling tarik menarik. Nah, saling tarik menarik artinya muatan pertama ini ya, muatan pertama akan cenderung bergerak ke kiri, ke kanan sini karena ditarik oleh muatan kedua. Begitu juga dengan muatan kedua akan cenderung bergerak ke kiri karena ditarik oleh muatan pertama. Sehingga penggambaran gayanya pada muatan pertama ini ya kalau dilihat dia akan mendapatkan gaya ke arah kanan. Jadi F12 ini adalah gaya yang bekerja pada muatan ke-1. Makanya arahnya ke kanan sini. Gaya yang bekerja pada muatan pertama
disebabkan karena muatan kedua. Nah, yang F21 ini gaya yang bekerja pada muatan kedua, arahnya kiri kan gayanya, karena muatan pertama. Nah, ini yang namanya gaya aksi dan reaksi. Ya. Kemudian pada hukum Coulomb, ini satuan untuk konstantanya ditentukan dari hukum Coulomb, ya, memberikan konstanta dalam satuan internasional sebesar ini. Hanya 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter persegi per kolom kuadrat. Ya, atau K itu sama dengan 1/4 kali epsilon 0. Epsilon 0 ini permitivitas listrik. Ya. Nah, kalau di magnet ada lagi namanya mu0, permeabilitas magnet. Nah, R12 jarak antara Q1 dan Q2. Ya. Nih. Jadi kalau gayanya F, gaya interaksi antara dua buah muatan itu dirumuskan dengan K, ya. Kalau dijabarkan ini akan seperti K, Q1, Q2 per R kuadrat. Nah, Q1 dan Q2 ini adalah dua buah muatan yang berinteraksi tersebut. Jadi gaya listrik yang terjadi kalau ada dua buah muatan atau lebih. Muatannya sendirian itu nggak mungkin terjadi gaya listrik. Nah, gaya listrik hanya akan terjadi kalau ada interaksi muatan, artinya di situ terdapat beberapa muatan. Ya. Oke, kemarin kita sudah belajar ini. Lalu yang medan listrik. Nah, kemarin yang terlewat bahwa medan listrik itu didefinisikan sebagai gaya yang bekerja pada partikel uji dibagi dengan muatan partikel tersebut. Jadi partikel uji itu ini. Ya. Jadi kalau ada muatan, ya, muatan positif, dia akan mempunyai medan listrik. Bagaimana cara membuktikan bahwa dia punya medan listrik? Saya letakkan partikel uji di sini. Nah, saya letakkan partikel uji di sini, misalnya partikel positif, ya, positif juga, ini 2Q, ini plus Q, maka dia akan punya medan di sini, ya kan? Medannya di sini, kenapa? Sebagai akibat dia akan terdorong oleh muatan ini, akan diberikan gaya yang arahnya ke sini juga, akibat ditolak oleh gaya ini, muatan yang plus 2Q. Nah, besarnya medan ini adalah F per muatan uji. Ya, E sama dengan F per Q0. Ya kan? Padahal F-nya sendiri itu K, Q, ini kan, Q ini plus Q kali Q0 per R kuadrat dibagi Q0. Nah, ini yang bilang. Sehingga E itu sama dengan K, Q per R kuadrat. Ini perumusan medan listrik. Baik, semoga dengan penjelasan yang sederhana ini teman-teman mahasiswa bisa memahami tentang bagaimana interaksi gaya elektrostatis, ya, yang dijabarkan oleh hukum Coulomb, dan hukum Coulomb tersebut bisa kita gunakan untuk menghitung bagaimana besar medan listrik pada sebuah muatan. Oke, demikian presentasi dari saya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.